Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana proses untuk pengusulan NUPTK pada PTK atau pada Bapak Ibu guru semua. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada saya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang bertanya, Mas, bagaimana langkah untuk melakukan proses usulan NUPTK? Banyak sekali Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, bagaimana langkah untuk proses pengusulan NUPTK? Apakah saya ini sebagai penerima NUPTK? Dan apakah saya tidak berhak mendapatkan NUPTK? Mungkin pertanyaan Bapak Ibu sama dengan rekan-rekan Bapak Ibu yang mengalami hal yang sama. Nah, perlu saya jelaskan nih kepada Bapak Ibu semua, apa itu NUPTK? Jadi NUPTK merupakan nomor induk bagi seorang guru atau tenaga kependidikan atau GTK, di mana NUPTK ini diberikan kepada GTK baik PNS maupun non-PNS yang memenuhi persyaratan, digarisbawahi, yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktorat Jenderal GTK sebagai nomor identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaannya, program kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Nah, di garis bawah ini Bapak Ibu, jadi NUPTK ini berhak dimiliki oleh siapa saja, entah guru ataupun tenaga kependidikannya, itu berhak dimiliki dengan syarat memenuhi persyaratan. Itulah pengertian dari NUPTK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini, misalnya Bapak Ibu bekerja pada suatu lembaga, kemudian Bapak Ibu misalnya sudah lama mengabdi pada suatu lembaga, entah di yayasan maupun di lembaga negeri, itu berhak Bapak Ibu dengan beberapa persyaratan tentunya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa saja Mas persyaratannya? Nah, salah satu persyaratannya adalah misalnya Bapak Ibu harus memiliki SK penugasan, kemudian SK penugasan nantinya diupload beserta dengan SK BBM-nya. Kemudian juga ijazah-ijazah mulai dari SD sampai dengan Bapak Ibu S1. Nah, selain beberapa persyaratan dokumen di atas atau yang sudah saya sebutkan tadi, di sini Bapak Ibu tentunya sudah masuk pada aplikasi Dapodik. Pastinya Bapak Ibu sudah terdaftar pada Dapodik. Seandainya belum terdaftar, tidak akan bisa Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu sudah memiliki persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi, akan tapi Bapak Ibu belum masuk Dapodik, tidak akan bisa. Nah, bagaimana Mas untuk persyaratan masuk Dapodik? Akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini akan beruntutan Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu pertama adalah harus masuk Dapodik dan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ada pada sistem di Verval PTK. Setelah Bapak Ibu mengetahui persyaratan-persyaratan yang telah saya sebutkan tadi, nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah Bapak Ibu untuk mengaplikasikan atau mengusulkan pada sistem. Dan mesti Bapak Ibu bertanya, apakah untuk pengusulan NUPTK kita harus datang ke pusat? Apakah untuk pengusulan di Info GTK kita harus datang ke dinas? Tidak perlu Bapak Ibu, semuanya by system. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua langkah pengusulan di sistem tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih secara bersama-sama agar tidak ada kesalahpahaman dan Bapak Ibu bisa mengerti nantinya. Di sini Bapak Ibu untuk sistemnya itu Bapak Ibu bisa masuk pada Verval PTK. Diklik saja nantinya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui Verval PTK ini dimiliki atau akunnya itu berada pada akun operator sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operator sekolah untuk bisa dicekkan apakah Bapak Ibu itu sebagai calon penerima NUPTK atau tidak pada Verval PTK. Karena misalnya Bapak Ibu sudah masuk Dapodik dan sebagai calon penerima NUPTK, Bapak Ibu itu berhak untuk diusulkan dengan syarat harus memenuhi persyaratan tentunya. Seperti itu. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka Bapak Ibu bisa diusulkan.
Nah, di sini pengusulannya. Setelah masuk pada Verval PTK, di sini operator sekolah akan masukkan username dan password dari Verval PTK tersebut. Kemudian kita klik login. Dan akan ditampilkan pada halaman dashboard Verval PTK seperti ini. Nah, di sini mungkin nama-namanya blur ya Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu akan ditampilkan daftar PTK di lembaga Bapak Ibu, di suatu lembaga. Misalnya Bapak Ibu berada di SMAN 1 Bondowoso, maka yang akan ditampilkan adalah daftar nama PTK di SMAN 1 Bondowoso semuanya, entah memiliki NUPTK ataupun tidak. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa fitur dari Verval PTK ini Bapak Ibu. Nah, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu satu persatu, dan nantinya juga ada fitur untuk pengusulan NUPTK. Kita lihat secara bersama-sama. Di sini pada data PTK terdapat aktif dan tidak aktif. Nah, aktif ini otomatis daftar nama PTK yang masih aktif. Tidak aktif otomatis yang sudah tidak aktif pada akun Dapodik Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu untuk proses pengusulan NUPTK itu berada pada Verval PTK di sini. Nah, di Verval PTK di sini Bapak Ibu, di sini ada pengajuan NUPTK. Nah, disinilah letak bagaimana Bapak Ibu untuk proses pengusulan NUPTK. Jadi jangan sampai salah. Misalnya ada yang menawarkan sekian juta atau berapapun, nanti kamu akan mendapatkan NUPTK. Tidak akan bisa Bapak Ibu ketika misalnya di Verval PTK itu tidak diajukan. Oleh sebab itu maka semuanya itu sebenarnya gratis. Bapak Ibu tinggal cek saja pada Verval PTK. Nah, di Verval PTK pada proses pengajuan NUPTK kita klik. Nantinya akan ditampilkan halaman seperti ini. Jadi daftar nama siapa saja yang akan bisa diusulkan untuk proses pengusulan NUPTK. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak ada daftar namanya di sini, otomatis Bapak Ibu tidak bisa untuk diusulkan sebagai calon penerima NUPTK. Biasanya mungkin PTK baru, itu tidak akan bisa biasanya. Atau mungkin Bapak Ibu tidak masuk di Dapodik, otomatis tidak akan bisa. Nah, daftar nama yang ada di sini yang sudah sebagai calon NUPTK, yaitu dengan ajuan NUPTK tandanya seperti ini, itu bisa untuk diusulkan NUPTK. Buktinya saja di sini tenaga administrasi sekolah itu bisa diusulkan NUPTK. Selain guru mapel di sini itu bisa diusulkan untuk proses penerbitan NUPTK. Nah, langkah untuk proses pengusulan NUPTK-nya salah satu contoh saja, misalnya ini yang berhak untuk diusulkan NUPTK-nya, saya akan klik ajuan NUPTK. Jadi ini operator nantinya Bapak Ibu. Di sini akan ditampilkan beberapa persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi. Contohnya saja misalnya pada SK pengangkatan. Nah, SK pengangkatan dan penugasan. Otomatis misalnya SK pengangkatan dan penugasan, seandainya di lembaga swasta, maka Bapak Ibu bisa mengupload SK yang pertama dari yayasannya sebagai pengangkatan dari SK yayasan. Kemudian penugasannya SK PBM 2 tahun terakhir biasanya. Kalau 2 tahun terakhir otomatis 4 semester. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah jelas sekali untuk lembaga swasta otomatis dari SK yayasan. Nah, kemudian di lembaga negeri ini tidak semuanya itu bisa. Kalau di Jawa Timur itu ada SK Gubernur. Nah, SK Gubernur itulah yang kita bisa masukkan pada file SK pengangkatan yang digabung dengan SK PBM-nya. Tapi kalau di provinsi lain saya tidak mengetahui seperti apa teknisnya. Oleh sebab itu, untuk SK pengangkatan dan SK penugasan, itu Bapak Ibu bisa konfirmasi pada cabang dinas ataupun dinas pendidikannya. Untuk seperti apa teknisnya. Nah, kalau di Jawa Timur, karena ada SK Gubernur, maka SK pengangkatan ini untuk yang di lembaga negeri, SK pengangkatan adalah SK GTT yang terakhir, yaitu yang terupdate, misalnya 2023, berarti yang 2023. Kemudian penugasannya yaitu SK PBM 2 tahun terakhirnya, seperti itu. Dan pastikan Bapak Ibu untuk yang upload di sini harus jelas. Misalnya SK pengangkatan kan SK Gubernur bentuknya fotokopian, maka dilegalisir dari cabang dinasnya itu sudah bisa. Nah, kemudian SK penugasannya, maka karena Bapak Ibu memiliki yang asli, usahakan yang asli yang diupload, yang digabung beserta dengan SK pengangkatan. Seperti itu sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi digabung beserta SK pengangkatan, dijadikan satu file PDF. Dan di sini maksimal ukurannya adalah 2 MB. Kemudian Bapak Ibu bisa mengupload ijazah SD-nya. Saya usahakan yang jelas. Jadi Bapak Ibu usahakan scan asli dan jelas.
ijazahnya tersebut, kemudian ijazah SMP, kemudian SMA, dan juga SD ataupun SMP. Dan untuk file ijazah di sini maksimalnya adalah 1 MB. Seperti itu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengupload dokumen-dokumen yang ada di sini, barulah Bapak Ibu bisa klik ajukan. Nah, nantinya setelah Bapak Ibu mengajukan, nanti akan masuk pada status pengajuan NUPTK di bawahnya di sini. Nah, pada fitur di bawah yaitu status pengajuan NUPTK. Inilah status pengajuan NUPTK. Ada yang terbit, ada yang ditolak. Nah, seandainya ditolak, kita lihat nantinya. Oh, ternyata ditolaknya karena tugas mengajarnya harus 4 semester. Yang saya sebutkan tadi 2 tahun berarti kan 4 semester. Ini mungkin mengupload misalnya hanya 1 semester saja, bisa saja ditolak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian saya informasikan, Mas, ajuan berkas NUPTK itu saya sudah lama, sudah 2 tahun, tapi sampai saat ini belum terbit. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu harus cek secara berkala pada Verval PTK. Kenapa? Kalau misalnya statusnya seperti ini, statusnya ditolak dinas, kemudian Bapak Ibu berdiam diri, otomatis tidak akan terbit sampai kapanpun. Kenapa? Karena ini jika ditolak harus mengusulkan dari awal. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ditolak tapi berdiam diri, sampai kapan mau terbit? Kan tidak akan bisa. Wangan Bapak Ibu tidak ada pengajuan awal atau tidak ada pengajuan ulang seperti itu, otomatis tidak akan bisa terbit. Oleh sebab itu, maka saat ini bagi Bapak Ibu yang merasa sudah tahunan mengajukan proses NUPTK sampai sekarang belum terbit, coba cek pada Verval PTK-nya. Apakah ditolak atau sudah terbit seperti itu. Misalnya ditolak, Bapak Ibu harus pengajuan awal. Nah, misalnya pengajuan awal, maka Bapak Ibu di sini mengulang dari awal, bukan langsung moro-moro terbit, tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu mengambil nomor antrian dari awal lagi. Seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan Bapak Ibu lama tidak mendapatkan NUPTK. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Bukan semata-mata ketika sudah Bapak Ibu mengupload, kemudian Bapak Ibu berdiam diri. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu teknisnya. Jadi nantinya ketika sudah Bapak Ibu mengusulkan, nanti tinggal dicek saja. Sekarang statusnya apakah diverifikasi oleh dinas, nantinya akan berjenjang Bapak Ibu. Apakah diverifikasi dinas, kemudian apakah Bapak Ibu itu ditolak. Nah, nantinya akan ada di sini. Nah, dan untuk jenjangnya itu sendiri, jika di lembaga negeri, saat ini aturan yang terbaru, sekolah mengusulkan. Nah, dari sekolah mengusulkan akan di-approve oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Setelah di-approve oleh Dinas Pendidikan Provinsi, akan di-approve oleh pusat. Yang sebelumnya masih ada LPMP di situ, sekarang sudah tidak ada lagi LPMP. Jadi statusnya dari dinas, kemudian ke pusat, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk status yang di lembaga swasta? Nah, untuk urutan di lembaga swasta seperti ini. Jadi sekolah mengusulkan terlebih dahulu. Nantinya akan di-approve oleh yayasan. Jadi masih masuk pada yayasan. Dari yayasan akan masuk pada dinas. Dari dinas akan masuk pada pusat di mana nantinya akan diterbitkan NUPTK. Jadi seperti itu teknisnya Bapak Ibu atau urutan-urutannya. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah masuk di pusat kemudian ditolak oleh pusat, Bapak Ibu otomatis mengambil nomor antrian terbaru lagi sampai di-approve kembali oleh dinasnya. Jadi yang sudah sampai di atas, yang sudah sampai pada pusat, tapi karena kesalahan dokumen, akhirnya Bapak Ibu tertolak dan harus mengupload ulang dari bawah lagi naik ke atas. Seperti itu. Nah, inilah yang tidak Bapak Ibu mengetahui mungkin. Saya sudah bertahun-tahun, Mas, mengupload SK, tapi ditolak terus. Nah, Bapak Ibu harus cross check, harus introspeksi diri, harus dicek apa di sini Bapak Ibu permasalahannya. Itu. Nah, jika Bapak Ibu sudah salah, maka jangan lakukan kesalahan 2 kali. Itu yang mengakibatkan proses penerbitan NUPTK Bapak Ibu itu terkendala atau lama. Nah, misalnya ditolak seperti ini, maka Bapak Ibu harus mengajukan ulang, yaitu pada status pengajuan NUPTK lagi. Jadi di pengajuan NUPTK di sini nantinya Bapak Ibu harus mengusulkan ulang. Jadi Bapak Ibu harus mengupload ulang data Bapak Ibu tersebut. Seperti itu. Sehingga Bapak Ibu mengambil nomor antrian baru lagi. Nah, sudah jelaskan Bapak Ibu penjelasan saya tentang NUPTK ini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menonton video ini, semoga Bapak Ibu sudah mendapatkan pencerahan kenapa NUPTK Bapak Ibu itu lama sekali terbitnya. Nah, mungkin kendalanya dari yang sudah saya sampaikan barusan ini.
Nah, selain dari pengajuan NUPTK, kemudian status pengajuan NUPTK, di sini juga ada status klaim NUPTK, kemudian upload ulang berkas. Nah, upload ulang berkas di sini tidak dimunculkan saat ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan proses pengajuan NUPTK ulang di sini. Jadi pengajuan NUPTK baru, Bapak Ibu, ajukan NUPTK baru. Nah, di sini juga ada tukar NUPTK jika NUPTK Bapak Ibu itu misalnya NUPTK Bapak Ibu itu bukan miliknya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi bisa ada pengajuan tukar, kemudian juga ada misalnya NUPTK Bapak Ibu dinonaktifkan, maka Bapak Ibu bisa mengaktifkan kembali. Atau misalnya Bapak Ibu ingin menonaktifkan, misalnya Bapak Ibu sebagai dosen saat ini, di mana awalnya sebagai guru, itu harus dinonaktifkan NUPTK-nya, maka pengajuannya dari Verval PTK ini Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian informasi yang singkat dari saya. Semoga Bapak Ibu memahami saat ini. Ketika sudah menonton video dari saya, Bapak Ibu memahami. Dan jika misalnya informasi ini dirasa bermanfaat, mohon bantu share ke rekan-rekan Bapak Ibu semua agar mendapatkan informasi bagaimana langkah untuk proses pengajuan NUPTK. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang singkat ini Bapak Ibu bisa terima dengan baik. Dan untuk materinya akan saya unggah atau upload pada www.abachannel.com. Bapak Ibu bisa lihat. Nantinya permen-permennya Bapak Ibu bisa lihat tentang NUPTK ini di www.abachannel.com. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @abachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abachannel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.